Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brika Ernestine Rantika dari Prodi S1 Farmasi. Sebenarnya seperti apa dan seberapa ganasnya sih virus corona itu? Berdasarkan dari catatan World Health Organization menjelaskan bahwa virus corona adalah virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Infeksi ini disebut sebagai COVID-19. Virus corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit akut, seperti sindrom pernafasan timur tengah dan sindrom pernafasan akut parah. Virus corona adalah zoonotik yang artinya ditularkan antara hewan dengan manusia. COVID-19 ini penularannya sangat cepat sekali. Sebagai mahasiswa, kita harus mematuhi peraturan dari pemerintah. Dan juga kita harus mematuhi pengorbanan dari tenaga medis seperti dokter dan perawat. Mereka lah yang menjadi garda terdepan jika seseorang terkena penyakit. Jangan menyalahkan tenaga medis dengan berita keluh kesahnya, karena mereka juga mengorbankan tidak bertemu dengan keluarganya dan nyawanya jika mereka terpapar oleh virus. Dokter di Indonesia hanya sedikit, sekitaran 200.000 dokter di Indonesia. Jika dokter di Indonesia semakin berkurang, masyarakat juga yang susah, karena tidak ada yang mengobati masyarakat. Maka dukunglah dengan cara menaati peraturan dari pemerintah. Dengan kondisi saat ini, tidak ada pemimpin yang menjerumuskan masyarakatnya upaya untuk menanggulangi pandemi supaya cepat hilang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfina Ihsan Arifi, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menanggapi tentang masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan COVID-19, yaitu kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Pertama-tama perlu kita ketahui bahwa pemerintah sudah mengeluarkan Perpu nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Menurut saya, ada 5 akar permasalahan masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan PSBB. Yang pertama, karena secara kebijakan PSBB masih membolehkan lalu lintas sosial dan ekonomi masyarakat. Akibatnya, banyak masyarakat yang nekat mudik dengan berbagai cara saat mendekati hari Lebaran belum lama ini. Bahkan, menjelang hari Lebaran, pusat perbelanjaan justru dipenuhi oleh masyarakat yang ingin membeli baju baru. Mereka tidak menghiraukan pandemi COVID-19 yang berlangsung saat ini. Yang kedua, secara sosiologi kebudayaan, masyarakat Indonesia memiliki guyub yang kuat. Di antara budaya guyub itu adalah bercengkrama, gotong royong, budaya ngumpul, nongkrong, dan lain sebagainya. Sehingga tidak mudah mengubah situasi kultural tersebut karena telah melekat di tubuh sosial masyarakat Indonesia. Yang ketiga, rasionalitas masyarakat Indonesia secara umum masih rendah. Kemampuan untuk mengumpulkan, menata, dan menguatkan argumen untuk melakukan jaga jarak fisik masih rendah sehingga mereka cenderung mengabaikannya. Yang keempat, kebijakan pemerintah dan turunannya berupa petunjuk pelaksana dan anjuran lainnya belum tersosialisasi secara masif. Menurut pengamatan saya, masyarakat bawah belum menerima informasi secara utuh. Mereka yang melek informasi kebanyakan masyarakat perkotaan kelas menengah dan atas. Yang kelima, saya melihat elit politik memberi contoh buruk dalam situasi COVID-19. Misalnya, komunikasi publik pemerintah, koordinasi, dan cara elit menjalankan kebijakan. Masih ada elit politik yang membagikan sembako di jalanan dan membuat kerumunan. Kerumunan inilah yang menjadi pemicu penyebaran virus COVID-19 ini. Dalam kondisi seperti ini, kepatuhan dan kesadaran masyarakat menjadi kunci utama agar pelaksanaan PSBB berjalan dengan efektif. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan mematuhi imbauan pemerintah terkait PSBB ini. Sudah kita ketahui, dampak virus corona banyak sekali, terutama bagi tenaga medis, mulai dari kurangnya APD yang menyebabkan semakin besar resiko tenaga medis tertular akan virus corona ini,
hingga kewalahannya para tenaga medis dalam menangani pasien. Bahkan ada juga yang meninggal akibat melonjaknya pasien saat ini. Ingat, kita sudah sejauh ini, kalah bukan pilihan. Betapa hatiku takkan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur darah non setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tembus ribu, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti, di hari Baam Pertiwi. Ayo bersama-sama kita. Ayo bersama-sama kita lawan virus corona. Ayo bersama-sama kita lawan virus corona.